Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai keseimbangan pasar. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah saya sendiri, Meli Haratunisa, NIM 2019-35001. Kemudian ada Suci Rayuningsih, NIM 2019-35002. Alvin Alfian, NIM 2019-35006. Rita Aulia Rahmawati, NIM 2019-35008, serta Novita Melia Putri, NIM 2019-35011. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama. Kurva yang menunjukkan keseimbangan pasar disebut dengan kurva keseimbangan pasar atau market equilibrium. Menurut Robert pada Sugianto tahun 2020 menjelaskan bahwa mekanisme pasar adalah kecenderungan perubahan harga sampai pasar dalam keadaan seimbang, di mana penawaran dan permintaan berada pada titik yang sama dan penawaran berjumlah sama dengan permintaan. Nah, ada suatu kasus di mana penawaran itu lebih besar dari permintaan, maka hal ini disebut dengan kelebihan penawaran atau bisa dikenal dengan surplus, di mana QS atau penawaran lebih besar dari QD atau permintaan. Sedangkan apabila permintaan lebih besar dari penawaran, maka disebut dengan kelebihan permintaan atau dikenal dengan shortage, di mana QD lebih besar daripada QS. Jadi di sini kami memberi satu contoh. Contohnya itu ada berbagai harga dari jeruk per kilonya, dan di setiap harganya itu terdapat jumlah permintaan dan jumlah penawaran yang berbeda-beda. Lalu dari tabel ini kami masukkan ke dalam grafik. Dapat dilihat dalam grafik ini terdapat dua garis, yaitu garis permintaan dan juga garis penawaran. Nah, dari dua garis ini ditemukan satu titik potong di 5.250. Titik potong itulah yang menjadi harga keseimbangan pasar pada jeruk ini. Dari data jeruk ini, harga keseimbangannya ada di 5.250 dengan jumlah permintaan 350 dan juga jumlah penawaran 350. Sedangkan pada harga jeruk 4.500, 4.750 dan 5.000 terjadi shortage atau kelebihan permintaan karena jumlah permintaannya lebih besar daripada jumlah penawaran. Sedangkan pada harga 5.500, 5.750 dan 6.000 terjadi surplus atau kelebihan penawaran, di mana jumlah penawarannya lebih banyak daripada jumlah permintaan. Selanjutnya yaitu keseimbangan dalam matematika. Yang pertama, menentukan persamaan fungsi permintaan atau QD dan juga fungsi penawaran atau QS. Rumusnya untuk menentukan fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran adalah P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1, di mana P merupakan harga produk, P1 sama dengan harga awal, P2 merupakan harga terubah, lalu Q merupakan jumlah produk, Q1 jumlah awal, dan Q2 merupakan jumlah terubah. Selanjutnya yaitu menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar apabila diketahui persamaan itu QD dan QS, yaitu dari jumlah permintaan dan jumlah penawarannya. Rumus keseimbangan pasarnya merupakan QD sama dengan QS. Di sini kami memiliki contoh. Apabila diketahui pasar sepatu dinyatakan dalam pernyataan berikut. Yang pertama, fungsi permintaan sama dengan 500 dikurangi 5PE, dan fungsi penawaran sama dengan 50 ditambah PE. Yang ditanyakan berapa harga dan kuantitas keseimbangan pasar tersebut, pasar sepatu tersebut ya. Nah,
Lalu penyelesaiannya yaitu kita harus memasukkan kedua fungsi persamaan tadi ke dalam rumus persamaan, yaitu QD sama dengan QS. Jadi dimasukkan 500 dikurangi 5P sama dengan 50 ditambah 4P, sehingga 9P sama dengan 450 dan P sama dengan 50. Jadi dapat diketahui bahwa harga keseimbangan pasar adalah 50. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan harga keseimbangan pasar, kita harus memasukkan harga keseimbangan pasar itu ke dalam persamaan pertama yang kita ketahui tadi. Nah, di sini kami menghitung jumlah permintaan terlebih dahulu, yaitu QD. QD tadi persamaannya 500 dikurangi 5P fungsinya. Lalu dimasukkan harga P yang tadi sudah kita hitung dan mendapatkan hasil 250. Selanjutnya jumlah penawaran. Dari jumlah penawaran kami masukkan juga nilai P ke fungsinya dan didapatkan juga 250, sehingga jumlah kuantitas keseimbangan pasar dari sepatu tersebut adalah 250. Jika ada penentuan harga keseimbangan. Penentuan harga keseimbangan ini berawal dari adanya interaksi antara pembeli atau permintaan dan penjual atau penawaran yang dilakukan secara wajar. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. Yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Dan yang kelima, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli konsumen tetap atau berkurang. Selanjutnya, ada peranan harga pasar dalam perekonomian. Yang pertama, menunjukkan perubahan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, membantu menentukan penawaran. Dan yang ketiga, menggerakkan pengusaha untuk berkreasi terhadap perubahan permintaan. Selanjutnya ada fungsi harga pasar. Yang pertama, menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Yang kedua, menentukan pembagian hasil produksi di antara para konsumen. Dan yang ketiga, menentukan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pergeseran keseimbangan pasar. Yang pertama adalah pergeseran permintaan. Dapat kita lihat bersama pada gambar di samping, kurva permintaan telah bergeser dari S ke S aksen. Barangkali akibat penurunan harga bahan baku. Akibat dari penurunan harga baku adalah harga pasar menjadi merosot dari PE ke P3 dan jumlah produksi total akan meningkat dari QE ke Q3. Adalah pergeseran penawaran. Seperti ditunjukkan pada gambar di samping, dapat dilihat konsumen membayar harga yang lebih tinggi yaitu P3 dan perusahaan memproduksi dalam jumlah yang lebih besar yaitu Q3. Karena kenaikan pendapatan pada banyak pasar, baik kurva permintaan maupun kurva penawaran bergeser dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah kurva permintaan dan penawaran. Berdasarkan gambar di samping, pergeseran penawaran dan permintaan ke kanan dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari PE ke P3, dan jumlah barang akan berubah tergantung berapa besar pergeseran kurva penawaran dan kurva permintaan setara pada bentuk kurva-kurva tersebut dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya adalah kegagalan pasar. Kegagalan pasar atau market failure adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan pasar yang bebas atau pasar yang bersaing untuk mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien. Yang adalah faktor kegagalan pasar. Nah, faktor kegagalan pasar sendiri ini ada beberapa. Yang pertama, ada informasi tidak sempurna. Kemudian yang kedua ada daya monopoli. Yang ketiga ada eksternalitas. Yang keempat ada barang publik. Kemudian yang terakhir adalah barang altruisme.
Nah, untuk yang pertama, informasi tidak sempurna. Nah, informasi tidak sempurna ini maksudnya adalah konsumen tidak memiliki informasi yang akurat tentang harga pasar atau kualitas produk. Kemudian yang kedua, ada daya monopoli atau asumsi pasar persaingan sempurna. Adalah proses produsen begitu banyak dan kecil-kecil sehingga secara individu tidak dapat mempengaruhi pasar. Kemudian yang ketiga, ada eksternalitas. Eksternalitas merupakan keuntungan atau kerugian yang dapat dinikmati atau dirasakan oleh pelaku ekonomi sebagai sebab tindakan dari pelaku ekonomi yang lain. Kemudian hal tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya secara formal. Kemudian barang publik adalah barang yang tidak eksklusif dan tidak bersaing untuk mendapatkannya, yang dapat didapat dan disediakan dengan murah. Kemudian ada barang altruisme. Barang altruisme adalah barang yang ketersediaannya bukan berdasarkan sukarela, namun berdasarkan kemanusiaan. Nah, mungkin itu pemaparan dari kelompok kami tentang keseimbangan ekonomi pasar. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.